Halo, perkenalkan, saya Tuti Alawiyah dengan NIM 2209682 dari jurusan Logistik Lautan Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Serang. Di sini saya akan membahas siapa the great leader menurut saya dan kenapa saya memilih beliau sebagai the great leader. Nah, langsung aja nih masuk ke intinya. Di sini saya memilih Jacinda Kate Laurel Ardern sebagai The Great Leader. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 26 Juli 1980. Beliau juga seorang politikus dari Partai Buruh Selandia Baru yang menjabat sebagai Perdana Menteri Islandia Baru hingga 25 Januari 2023 kemarin. Jacinda Ardern merupakan Perdana Menteri termuda dalam 150 tahun terbentuknya negara Selandia Baru, sekaligus menjadi pemimpin wanita termuda di dunia sebelum dikalahkan oleh Sanna Marin yang terpilih sebagai Perdana Menteri Finlandia pada usia 33 tahun. Nah, gaya dan kepemimpinan beliau ini sebagai Perdana Menteri, beliau ini menerapkan konsep transformational leadership dalam kepemimpinannya. Salah satu faktor keberhasilan kepemimpinannya ini merupakan hasil dari kemampuannya yang gesit dalam merespon perubahan lingkungan yang terjadi terutama selama masa pandemi COVID-19. Gaya kepemimpinan beliau yang transformatif ini ditunjukkan dengan dirinya yang secara cepat mengambil keputusan untuk melakukan lockdown pertama pada tanggal 28 Februari 2020. Sebagai pemimpin yang memiliki transformational leadership, beliau ini sangat memperhatikan faktor budaya, teknologi, dan faktor eksternal dalam mengidentifikasi adanya perubahan yang akan terjadi di masa depan. Selain itu, beliau juga selalu merangkul dan memotivasi pegawainya untuk membantu mencapai tujuan yang dicapai. Beliau selalu menggunakan kata kami, bukan saya, selama menjabat sebagai Perdana Menteri. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan adanya dukungan dan keterlibatan pihak internal dalam menyetujui transformasi yang dilakukan oleh beliau dalam merespon permasalahan. Dukungan tersebut juga merupakan kunci keberhasilan gaya kepemimpinan beliau yang transformatif karena terciptanya komitmen dari pegawai serta masyarakat dalam menjalankan perubahan yang dilakukan oleh beliau. Nah, inovat nah, selanjutnya ini inovatif menjadi keunggulan beliau sebagai pemimpin muda. Di tengah era globalisasi yang penuh perubahan ini, beliau juga merupakan pemimpin yang inovatif. Selain pemimpin inovatif, beliau juga merupakan pemimpin yang lugas dalam menyampaikan idealismenya, misalnya dalam menyampaikan perbedaan pendapat. Nah, beliau ini selalu melibatkan para ahli sebagai dasar pengambilan keputusannya. Idealisme beliau ini ditunjukkan ketika Asosiasi Medis New Zealand membahas terkait kebijakan untuk mengurangi dampak dari kebijakan lockdown yang dinilainya tidak efektif dalam membantu mengurangi dampak positif yang timbul akibat lockdown. Namun, beliau dengan idealismenya ini menawarkan alternatif sebagai solusi berdasarkan data lebih akurat dengan melibatkan seorang epidemiolog dan rekan politiknya. Selain itu, beliau juga melihat adanya permasalahan budaya. Hal tersebut terjadi dalam peristiwa teroris di Christchurch. Beliau menginspirasi masyarakat untuk menjaga perdamaian dengan menghindari melakukan hate speech. Selain itu, beliau juga menyarankan kepada seluruh masyarakat New Zealand untuk terus menjaga kesetaraan ras sehingga tidak akan ada aksi yang serupa. Nah, beliau juga membantu menutup permasalahan diskriminasi gender di New Zealand loh. Pada awal masa kampanye beliau sebagai seorang Perdana Menteri, beliau ini sempat menjanjikan untuk membantu menghapuskan ketidaksetaraan upah yang dirasakan oleh pekerja wanita. Janji tersebut kemudian dipenuhi oleh beliau dengan mengesahkan rancangan Undang-Undang Amandemen Kesetaraan Upah pada tahun 2020 yang bertujuan untuk membantu menghapuskan diskriminasi gaji berdasarkan gender karena rancangan undang-undang tersebut mempermudah pegawai wanita untuk mengajukan kesetaraan gaji pada perusahaan.
Nah, begitulah kepemimpinan beliau yang dipuji oleh banyak pihak. Sebagai pemimpin wanita, beliau ini memiliki gaya kepemimpinan yang sangat inspiratif. Selain kompetensi yang dimilikinya, maaf, beliau juga memiliki sikap yang mampu menarik hati masyarakat New Zealand. Beliau juga merupakan perdana menteri yang sangat sederhana dan down to earth kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang mengharapkan pemimpin lainnya memiliki sikap yang gaya kepemimpinannya seperti beliau ini. Eee Sekian pembahasan mengenai The Great Leader menurut saya. Sampai jumpa nanti. Dadah. Terima kasih.